Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Azam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak serta barokah. Amin Allahumma amin. Sahabat Azam, dalam kesempatan kali ini saya akan mengisahkan tentang sufi wanita pertama yang bernama Robiah Al-Adawiyah. Cuplikan kisah ini diambil dari kitab Al-Mawa'id Al-Musfuriyah, yaitu karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Musfuri. Robiah Al-Adawiyah adalah seorang penyair atau yang sering kita sebut dengan penyanyi, salah satu sufi yang terkenal dengan konsep mahabbahnya, serta konsep tersebut yakni bertutur perihal cinta seorang hamba kepada Tuhannya tanpa syarat, yakni tanpa takut siksa api neraka maupun harapan ihwal kenikmatan surga, cinta yang sangat murni tanpa balasan. Robiah Al-Adawiyah lahir sekitar tahun 95 Hijriah di Basrah, yaitu negara Irak. Robiah tumbuh di keluarga yang miskin dengan rumah gelap gulita tanpa penerangan sama sekali. Beliau yang menjadi yatim piatu kelak melewati masa kelaparan serta dijual sebagai budak. Setelah tuannya membebaskannya karena setia kepada Tuhan, dia hidup dalam kesendirian di luar Basrah di Irak modern. Pengalaman cinta ilahi menginspirasi Robiah. Dia dianggap sebagai salah satu wanita sufi pertama dalam Islam dan yang pertama dalam barisan panjang mistik sufi wanita. Sahabat Azam, lahirnya Robiah dan mimpi seseorang ayah melihat Nabi Muhammad SAW. Hasrat Robiah Al-Adawiyah Al-Qosiyah adalah nama lahir Robiah yang merupakan putri keempat dari keluarga miskin namun merdeka dan dihormati. Suatu malam, menurut Farid Al-Din Attar, orang tua Hazrat Robiah tidak memiliki minyak di rumah mereka untuk menyalakan lampu atau bahkan kain untuk membungkusnya. Ibunya meminta suaminya untuk meminjam sedikit minyak dari tetangga, tetapi dia telah memutuskan dalam hidupnya untuk tidak pernah meminta apapun dari siapapun kecuali Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, untuk memuaskan istrinya, dia pura-pura pergi ke rumah tetangga, mengetuk pintu dan pergi lagi sebelum ada yang membukakannya. Sekembalinya, dia memberitahu istrinya bahwa pintu tidak dibuka. Karena sedih, sang ayah pun tertidur. Dalam sebuah mimpi, dia melihat Rasulullah SAW. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah berkata kepadanya, "Jangan bersedih hati. Gadis yang lahir untukmu ini luar biasa beruntung dan suci." Ternyata yang dimaksud adalah gadis Robiah Al-Adawiyah. Dengan perantaraannya 70.000 umat saya akan diampuni. Maka pergilah ke Gubernur Basrah dan sampaikan kepadanya pesan yang terjadi di dalam mimpi ini. "Wahai Gubernur, setiap malam engkau lafalkan 100 durat padaku, dan pada malam Jumat sebanyak 400 kali. Jumat malam lalu engkau lupa melafalkan durat. Sebagai kompensasi atas kelalaianmu ini, beri orang ini 400 dinar." Ayah Robiah lalu terbangun sambil menangis kegirangan. Dia menulis pesan itu dan pergi menemui gubernur. Dia menyerahkan surat itu kepada seorang penjaga. Ketika gubernur membacakan surat tersebut, dia tergerak oleh kenyataan bahwa Rasulullah SAW telah mengingatnya. Ia pun memberikan 10.000 dirham untuk diberikan kepada orang miskin. Sebagai tanda terima kasih, dia pergi menemui ayah Robiah. Setelah memberinya 400 dinar, dia berkata, "Di masa depan, apapun kebutuhanmu, datanglah kepadaku tanpa ragu-ragu," kata sang gubernur kala itu. Sahabat Azam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisahnya Robiah dan perjalanan spiritualnya. Setelah kematian ayahnya, kelaparan melanda Basrah dan Hazrat Robiah berpisah dari saudara perempuannya. Legenda mengatakan bahwa dia menemani karavan yang jatuh ke tangan perampok.
kepala perampok menawan Hazrat Robiah dan menjualnya di pasar sebagai budak. Majikan baru Hazrat Robiah biasa membuatnya bekerja keras dengan pekerjaan rumah tangga. Suatu ketika dia akan melewatkan sepanjang malam dalam doa. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, suatu ketika tuan rumah bangun di tengah malam dan tertarik oleh suara sedih di mana Robiah sedang berdoa kepada Tuhannya. Robiah memanjatkan sebuah doa dengan linangan air mata. Saat itu dia melihat cahaya besar mengelilinginya saat dia memohon kepada Tuhannya sedang berdoa. Tuhan, Engkau tahu betul bahwa hasratku yang kuat adalah menjalankan perintahmu dan juga melayanimu dengan segenap hatiku. Hai cahaya mataku, jika saya bebas, saya akan melewatkan siang dan malam dalam doa. Tapi apa yang harus saya lakukan ketika Anda telah menjadikan saya sebagai budak manusia? Esoknya majikannya memanggil Robiah. Wahai Robiah, aku telah memutuskan untuk memerdekakanmu. Seandainya engkau memutuskan untuk tetap tinggal di rumahku ini, tentu kami semua akan merasa gembira dan akan menemanimu sebagai seorang yang bebas dan merdeka. Tapi seandainya engkau mau memutuskan untuk meninggalkan rumah ini dan pergi entah kemana, maka kami hanya bisa berdoa akan keselamatanmu. Semoga segala permintaanmu untuk itu kami kabulkan, kata majikannya. Setelah dibebaskan oleh majikannya, ternyata Robiah lebih memilih pulang ke kampung halamannya daripada tetap di rumah majikannya itu. Dia kembali ke tempat kelahirannya untuk memulai kehidupan baru. Robiah memulai kehidupan zuhud dan mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang kekasih yang selama ini dia rindukan. Sampai suatu saat Robiah bertemu dengan seorang ulama sufi terkenal yang bernama Sauban. Sejak saat itu dia memutuskan untuk menghentikan profesinya sebagai penyair atau penyanyi. Dia sadar sekaligus insaf. Tanpa sedikit pun ia sadari ada sebuah perubahan dalam dirinya. Ia mulai tidak menghiraukan sekelilingnya. Ia tidak hirau dengan keadaan dan kondisinya. Ia merasakan ada sebuah tenaga yang membuatnya lebih merasakan akan hidup yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Kala ketenaran Robiah tumbuh, dia memiliki banyak murid. Dia juga berdiskusi dengan banyak orang religius terkenal pada masanya. Meskipun dia memiliki banyak tawaran untuk menikah, namun dia menolak karena dia tidak punya waktu dalam hidupnya untuk apapun selain Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat azam yang dirahmati Allah, beginilah konsep cinta Robiah kepada sang ilahi. Namun yang lebih menarik daripada asketisme absolutnya adalah konsep cinta ilahi yang sebenarnya, yang diperkenalkan Hazrat Robiah. Dia adalah orang pertama yang memperkenalkan gagasan bahwa Tuhan harus dicintai demi Tuhan, bukan karena rasa takut seperti yang telah dilakukan para sufi sebelumnya. Dia mengajarkan bahwa pertobatan adalah hadiah dari Tuhan, karena tidak ada yang bisa bertobat kecuali Tuhan telah menerima dan memberinya karunia pertobatan ini. Dia mengajarkan bahwa orang-orang berdosa harus takut akan hukuman yang pantas mereka terima atas dosa-dosa mereka, tetapi dia juga menawarkan harapan surga yang jauh lebih banyak kepada orang-orang yang berdosa daripada kebanyakan pertapa lainnya. Untuk dirinya sendiri, dia berpegang pada cita-cita yang lebih tinggi, menyembah Tuhan bukan karena takut neraka atau dari harapan keindahan surga, karena dia melihat kepentingan diri sepertinya tidak layak sebagai hamba Tuhan. Emosi seperti ketakutan dan harapan seperti tabir, yaitu rintangan untuk melihat Tuhan sendiri. Doa Robiah Adawiyah yang terkenal itu adalah, "Ya Tuhan, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di neraka. Dan jika aku menyembahmu dengan harapan surga, keluarkanlah aku dari surga. Tapi jika aku memujamu demi dirimu sendiri, jangan dendam padaku, keindahanmu lah yang abadi." Demikianlah cuplikan kisah dari Robiah Adawiyah. Semoga kisah ini membawa kemanfaatan bagi kita semua. Nantikan kisah inspiratif lainnya tetap di channel ini. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui kisah Islam lainnya, jangan lupa tinggalkan kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.